Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya menjelaskan rahasia ilahi kepastian masuk surga. Dari kisah penciptaan sampai nanti hari pengangkatan Tuhan Yesus akan datang. Bagaimana cara kita memahaminya? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa nomor pertama, penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang berkepribadian, yang memiliki kehendak bebas untuk memilih melawan Tuhan atau taat menyembah kepada Tuhan. Manusia bukan diciptakan seperti robot yang diprogram pagi-pagi dah, halo selamat pagi, halo ini. Bukan, manusia bukan seperti robot, tapi manusia adalah makhluk kepribadian yang diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan, diletakkan di dalam taman Eden. Kemudian yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melawan, memakan buah terlarang di tengah-tengah taman. Manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak bisa masuk surga, karena Allah di surga adalah tempat Allah berada, tempat yang maha kudus, maha suci. Berarti orang berdosa tidak bisa masuk surga. Kemudian dosa harus diselesaikan. Poin yang kelima, dosa harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Yang keenam, dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal, ibadah, dan usaha manusia. Mengapa? Kalau dosa bisa diselesaikan dengan amal, ibadah, usaha manusia, maka pasti orang kaya lebih gampang untuk masuk surga. Karena buat amal itu butuh modal. Kemudian kalau masuk surga itu dengan usaha manusia, pasti semua orang masuk surga itu akan bersikap sombong karena dia pikir itu adalah hasil usahanya. Kemudian juga kalau ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa bisa dimasuk surga. Nyatanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Walaupun di amalnya banyak, ibadahnya banyak, tetap aja dia ada dosa. Oke? Nah, oleh sebab itulah dosa, poin yang ketujuh, dosa hanya diselesaikan dengan penghukuman. Akal budi kita saja tahu bahwa dosa itu harus diselesaikan dengan penghukuman. Orang mencuri, tangkap, dihukum, di penjara. Dosa harus diselesaikan hukuman. Sebab upah dosa ialah maut. Oke, upah dosa ialah maut. Kemudian nomor ke-8, Allah segera berjanji akan mengirim juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menjanjikan akan kirim Mesias, juru selamat yang akan datang menebus dosa manusia. Itu nomor 9, janji akan kirim juru selamat. Oke, janji akan kirim juru selamat, ya. Ini harus diperhatikan, kapan juru selamat itu akan datang. Oke, nah maka kita lihat di dalam Alkitab ada ibadah simbolis. Sebelum Mesias itu datang, manusia diperintahkan untuk melaksanakan ibadah simbolis, yaitu ambil seekor domba, domba susun di atas batu-batu mezbah, kemudian domba itu disembeli. Artinya apa? Saya berdosa, dombanya jadi kurban. Mengapa hal ini dilakukan? Karena domba ini mensimbolkan Mesias, anak Allah yang akan datang menebus dosa manusia. Maka kita lihat di dalam Alkitab, Kain dan Habel. Kain mempersembahkan sayuran, Habel mempersembahkan domba. Persembahannya Habel yang diterima, persembahan Kain ditolak. Dulu masih kecil, sekolah minggu kita tidak mengerti. Wajar dong, Kain kan petani, Habel kan gembala domba, peternak. Wajar dikasih domba. Bukan masalah Tuhan suka makan daging, tidak suka makan sayur. Tapi masalahnya Habel beriman kepada Yesus Kristus juru selamat yang akan datang menebus dosanya, sedangkan Kain tidak beriman. Nah, pada masa ini ketika kejatuhan sampai Taurat diturunkan, ayalah yang menjadi imam, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayalah yang memberkati. Maka pada masa itu kalau ayah mengutuk, anaknya terkutuk. Kalau ayah memberkati, anaknya terberkati. Kita lihat bagaimana cerita Esau dan Yakub dan yang lainnya. Nah, disinilah baru ada namanya family altar, ayah yang menjadi imam, yaitu pada masa ibadah simbolis ketika kejatuhan sampai Taurat diturunkan. Nah, ketika Taurat diturunkan, hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil, maka ya, imam itu sudah bukan ayah lagi, tapi keturunan Harun, suku Lewi yang jadi imam, bukan ayah lagi. Maka hari ini saya bingung sekali, banyak orang yang saling tumpang tangan mau memberkati seperti kayak imam saja. Itu tidak ada praktik dalam Alkitab seperti itu. Yang boleh mengangkat tangan memberkati adalah imam suku Lewi pada masa
Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil. Nah, bangsa Israel yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran menjaga kebenaran ini, dan semua penyembahan difokuskan ke dalam bait Allah. Nah, di bait Allah itulah ada ruang kudus, maha kudus, pelataran, dan seterusnya. Ya. Dan pada masa ibadah simbolis ini juga, disinilah ada aturan, oh ini makanan najis, ini haram, ini tidak haram, dan segalanya. Kalau mau sembayang kita harus cuci kaki, cuci tangan, perempuan pakai kerudung, laki-laki piara jenggot, hadap Yerusalem 1 hari 3 kali, segala macam. Ini adalah sistem ibadah simbolis di dalam perjanjian lama. Mengapa? Karena Yesus Kristus belum datang. Oke? Jadi sampai kapan Yohanes tampil? Kitab para nabi, ya, dan hukum Taurat berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di Sungai Yordan dan berkata bahwa lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia, maka orang itu stop semuanya cari domba, kambing untuk disembelih, untuk dikorbankan lagi, karena domba sesungguhnya Yesus Kristus yang sudah datang. Tidak perlu lagi kita cari simbolnya. Ibarat dulu itu fotonya, sekarang itu hakikatnya, orangnya sudah ada. Jadi hari ini sama seperti Anda mau beli motor, Anda itu cuma pegang brosurnya. Kepegang brosurnya, kemudian ada pesan motor, motornya datang, brosurnya itu tidak berguna lagi, tidak dipakai lagi. Udah datang motornya, ya. Jangan seperti orang gila, motornya sudah datang masih pegang brosur motornya. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus sekarang sudah datang. Dialah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang, mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosanya yang dulu, sekarang, dan selamanya, maka dia akan diselamatkan. Sedangkan orang Perjanjian Lama percaya kepada Mesias yang akan datang menebus semua dosa saya dulu, sekarang, dan sama, maka saya ambil seekor domba dan disembelih sebagai bukti saya percaya. Nah, hari ini ketika zaman Yohanes Pembaptis tampil sampai hari pengangkatan adalah masa di mana gereja, jemaat itu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, dan setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Dia adalah imam atas dirinya sendiri. Tidak boleh kita mengangkat diri kita ini imam atas orang lain, tumpang tangan ke atas orang lain, memberkati orang lain. Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Kita sudah percaya kepadanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus langsung memberkati kita. Hubungan kita dengan sesama saudara itu adalah saudara seiman, ya, saudara di dalam Kristus, keluarga Allah, bukan saling tumpang tangan memberkati. Maka saya bingung hari ini banyak sekali orang tidak paham sistem ibadah simbolis dalam perjanjian lama dengan dalam perjanjian baru. Hari ini masih ada nyanyi lagi, ku masuk ruang maha kudus. Di mana di dalam gereja itu ada ruang maha kudus? Semua ruangan itu sama, tidak ada yang maha kudus. Maka ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci sudah terbelah menjadi dua yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus. Semua ruangan sama. Kita itu kudus bukan karena ruangan, tapi karena hati percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya hari ini adalah imamat yang rajani. Oleh sebab itu tidak benar hari ini ada orang sembarangan tumpang tangan untuk memberkati orang, mengangkat dirinya menjadi imam atas orang lain. Tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Kita harus bedakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru hari ini pun kita itu semua makanan itu halal, tidak ada yang haram. Nah, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan segala sesuatu berguna. Makan yang berguna. Kalau sesuatu yang membuatmu meracunimu, jangan dimakan. Tuhan mau kamu menjaga tubuhmu, menjaga kesehatan agar tubuhmu sehat, kuat, dan memuliakan namanya. Dan menjaga diri jangan jadi batu sandungan atas orang lain. Kesaksian yang baik. Tinggalkan itu rokok, tinggalkan itu mabuk, minum, segala macam. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, nah hari ini kita disuruh menyembah Tuhan itu tidak tergantung mau hadap Yerusalem kah, hadap mana kah, cuci kah, tidak. Kita menyembah Tuhan dengan hati dan kebenaran. Firman Tuhan. Sahabatku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus datang, dia berkata, apakah ia menemukan iman di bumi? Apakah masih menemukan iman di bumi? Ini adalah satu perkataan yang pesimis.
Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata demikian, maka kita tahu di akhir zaman ini orang yang percaya kepadanya, orang yang mematuhi firman-Nya itu sedikit, tidak banyak. Sama seperti zaman Nuh juga demikian. Sahabatku yang terkasih, Tuhan segera datang. Bersama saya Jonsung, Maranatha.